Kalau misalnya memang secara badan tidak memenuhi standar, setidaknya secara komunikasi memenuhi standar. Benar. Ini dua-duanya tidak. Emang olahraga tuh selalu menjadi masalah ya di Indonesia. Ya. Karena di video berikut ini juga berhubungan dengan olahraga? Iya, berhubungan olahraga dan ini bermasalah. Oke. Ya. Ini towel ditimpukin botol saat nobar di velodrome. Itu towel kan yang tengah tuh. Iya itu towel yang itu. Yang tengah, tapi nggak kena ke towelnya Iya. botolnya. Kenanya ke Oki Rengga. Ya kena, wah salah kena ke kira enggak. Wah dimarah-marahin sama Oki. Ada aku di situ. Oke. Di video berikut malah lebih agak brutal ya. Ya. Karena ini dari point of view Dari point of view supporternya. yang berbeda ya. Oke. Dikatain towel, dikatain anjing. Nggak didengar, Oki ngomong juga udah nggak didengar. Enggak lah. Dan yang komen itu kebanyakan support orang Tegesan. yang ngelempar. Oke. Ini kalau gua ya, dari gua dulu ya. Kalau oke. gua ngelihat, Serius sekali Bapak ini. Soal sepak bola. Bener. kita nggak bisa nyalain orang yang ngelempar karena kelihatan si botol itu tuh bukan dari penonton. Kayak memang panitia menyiapkan alat gitu kayak lempar gitu. Nggak lihat kok, nggak ada tuh. Ada pelontarnya lagi. Iya, ada pelontarnya khusus set gitu. Pokoknya tiba-tiba ada aja. Ada, iya, nggak tahu dari arah mana tuh. Makanya penonton juga, Siapa yang lempar ya? Siapa sih? anjing gitu. Tapi bagaimana ya menurut lu? Maksudnya pantas nggak si towel digituin? Karena kita tahu sama-sama tahu towel adalah salah satu orang terdepan yang menolak omongannya pedes lah. naturalisasi Ya. timnas gitu. Iya, Karena dia dulunya adalah entah GM entah pokoknya PSSI direktur banget lah. tertinggi tentang pembinaan pemain sepak bola muda di PSSI gitu. Iya. Jadi pertanyaannya apakah pantas dia ditimpuk? Apakah pantas dia diperlakukan seperti itu sama penonton gitu? Menurut gua kita baru bisa berespektasi kalau kita udah tahu penontonnya tipe seperti apa. Coba kita replay lagi untuk kita lihat tipe seperti apa penontonnya. Oke. Ayo coba kita lihat. Yang bang pertama toel anjing, yang bang toel Oh anjingnya. yang towel anjing. Yang Itu kan kedua, lebih yang kedua. kelihatan kan? Ya. Oke. Nah, ini dia videonya, Cok. Kenapa maksud lo? Ya. Suaranya tolong, Sen. Ya. Nah, inilah alasannya kenapa tiket sepak bola itu harus mahal. Gitu. Oh, kenapa? Ya, ini. Gini loh maksud gua. Karena mau sampai kapan semua histori persepak bolaan kita ternodai dengan hal-hal seperti ini. Maksud gua tuh, ini gua serius ya. Maksud gua tuh kayak apakah Bung Towel boleh punya opini yang nyebrang tentang apapun? Boleh. Ya, boleh. Boleh dong. Kan tinggal dibalas dengan opini dong. Iya. Bukan dengan botol plastik. Iya. Dan kalau ada yang paling berhak marah, ya warga-warga yang naturalisasi itu dong. Iya. Misalnya orang Belanda atau orang Iya. yang kalau nimpuk orang Belanda yang dinaturalisasi, kita paham itu kemarahannya datang dari mana. Iya. Kalau ini mah dari UMR yang tidak terpenuhi. Anda tidak tahu, karena Anda bilang harusnya beradu opini dong Iya. gitu. Anda tidak tahu di botolnya itu ada opini. Ternyata sebenarnya kalau dibuka, jadi maksud saya Bang. Kayak ini message in the bottle Ya, message in the bottle. Jangan dulu seuzon sama Masalahnya mungkin kenanya udah keburu kena Oki. Betul. Jadi udah nggak ada yang Oki kan tahu gampang lagi. kepicu gitu. Iya. Padahal Bang Toel juga udah Oki kena, dia Belum lihat. baca. Bang, listrik bang. Belum bayar. Anjing UMR juga itu. Ya, tapi maksud gue ini balik lagi kayak kasus mengenai security attitude tadi sih menurut gue. Ya, tapi gini, menjawab naturalisasi, menurut gue gini, kita kan lagi puasa gelar nih. Iya. Udah kita puasa gelar ya. Ini dari orang awam yang nggak ngerti sepak bola ya. Kita kan lagi puasa gelar. Mungkin saat ini cara tercepat adalah dengan langsung naturalisasi. Iya betul. Iya, betul. Betul. Karena kan menarik ke bawah lagi kan gitu, ke bawah. Karena kalau misalnya kita masih menunggu lagi proses yang sebenarnya panjang, itu udah bukan puasa lagi, itu sudah mogok makan. Itu mah udah emang sudah, maksud gua mungkin paralel kan kita nggak tahu. Siapa tahu PSSI paralel. Betul. Atau itu cara untuk memotivasi pemain-pemain asli Indonesia gitu, Iya. biar nantinya tidak akan Dan tergantikan. hal naturalisasi ini juga kan bukan hal yang baru-baru banget kan. Iya, dalam dunia persepak bolaan Betul, kan. betul. Prancis kan kita lihat kan Iya, kebanyakan orang-orang Timur Tengah. Iya, betul. Mana lagi? Kayak misalnya Irak kan kebanyakan nggak ada pemain hancur semua, nggak ada yang main. Anjing mau ke situ tadi. Nggak kan, ya kan abis perang. Ya kan Betul, Irak betul, ada betul. Timur Tengah yang lainnya Betul. juga. Itu paling aman soalnya. Yang lain bahaya. Tapi gue agak nggak ngerti kenapa
Toel seberani itu mengkritik naturalisasi gitu. Karena mungkin Bang Toel belum pernah diajak nobar. Lo ada kepikiran gini nggak? Jangan-jangan Toel ini hanya alat dari PSSI aja sebenarnya. Ya, Bagaimana caranya kan PSSI yang PSSI itu tidak mau menaikkan nama siapa? Sintayong gitu untuk terus bertahan di situ, pengen menyingkirkan jadi Sintayong, cuman keburu. Sintayong namanya lebih besar dari PSSI gitu. Iya, terlalu lebih besar dari PSSI dan terlalu apa istilahnya terlalu terbuka kalau ngomong apa-apa tuh nggak vulgar, nggak ngomong sama PSSI, dia langsung ngomong aja di publik masalah jersey lah gitu. Jersey. Ya, kalau menurut gue sih apapun itu harusnya kalau nggak setuju sama Bung Berani Toel, juga jawaban lu ngomong-ngomong. Apa? Berani juga. Kan ini Mas sih Mas. Iya, tolong support dong Mas. Ini arahnya komedi Mas. nggak ada punchline-nya. Iya mem. Ya makanya berharap dari Anda. Berharap dari Anda. Ya ini punchline-nya ini. Ya kalau buat gue sih, gue nggak bisa jawab ya, itu asumsinya terlalu liar lah. Ya betul. Iya, Ya, saya juga tadi liar ini. Nggak pakai celana. Padahal saya ngarep beneran. Liar Anda, ini terlalu liar Anda. Ya tapi balik lagi, itu kita nggak pernah tahu lah. Iya. Apakah memang dia disponsorin oleh PSSI? Itu kan asumsi. Tapi menurut gua kalau dilihat dari mata orang awam ya harusnya dari Bung Toel juga dia harus paham resiko dari berbicara yang menentang arus. Apalagi yang dia tentang nih arus supporter bola yang Gede banget. Dan dari berbagai macam kalangan. Betul. Gue yakin dari yang menengah-menengah yang ke atas yang mungkin pikirannya lebih terbuka, mungkin ya ada benernya juga loh, ada yang diomongin Bang Toel. Bang Toel tuh ada benernya. Ada yang support juga. Tapi kan mungkin untuk kebanyakan orang yang lebih sering nobar daripada masuk ke stadion. Itu kan Karena bahaya kalau Toel masuk Bahaya, ke bro. stadion, bahaya bro. Kenapa bahaya? Kan pasti dia akan nyamar kan. Orang kalau tahu itu Toel bahaya, dia kan nyamar. Jadi, gitu. Hah? jadi siapa? Ya jadi penonton. Tapi menurut gua paralel lah. Maksud gua sambil kita bibit-bibit baru dikembangkan, dan buktinya bibit-bibit baru kita yang U berapa terakhir tuh? U23. U23. Wah, bro, gimana? Udah cuek aja, anggap nggak ada. Gue mah nggak tahu, gak ada yang tahu. Anggap nggak ada. Yang terakhir tuh yang kemarin, 23. itu kan hampir nggak ada naturalisasinya. Ada kan? Ada. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak Yang banget. U23. Ya menurut gua nanti mungkin yang U17 mungkin. Yang Karena kan sebelum main bola kita harus nggak stunting dulu dong. Kita kan masih banyak yang stunting. Bener. Maksud gua sampai kita bisa perform bola yang baik itu kebanyakan PR-nya. Oh, berarti sampai program Makan gratis. Di mana Gibran jadi presiden ya? The next Gibran ke itu situ. akan membuat PSSI atau timnas itu semuanya pemain Indonesia karena sudah tidak stunting. Karena itu perlu proses. Bener. Berarti buku tadi ada sambungan dengan PSSI, Bener. dengan stunting, dengan timnas, anjing dukung. Kalau gitu nanti mungkin istrinya Pak Jokowi akan jadi ketua PSSI Ya, ya. kalau ini kenapa? Ini kenapa? Ya, Kalau ini kenapa? Kalau ini kenapa? Ini Anda tadi juga Nggak berasumsi. ada jalur logikanya ini. Ada jalur dinasti ada. Tapi nggak langsung ke PSSI kan bisa yang lain. Nah, kalau istrinya mau saya pengen ke PSSI gimana? Ini nggak bisa segitu bang, gampangnya A dong. priori lo sama keluarga Pak Jokowi ada masalah lo sama. Enggak, ini mah mewakili istri. Enggak, tunggu, apa alasan lu ngomong gitu? Enggak ada alasan, Mas. Ini mah lempar aja, Mas. Iya. Dibantu, Mas. Ya tapi menurut gua akan tibalah saatnya nanti masyarakat kita semuanya akan putra-putri. Toh walau bagaimanapun juga kan kalau kita menang kan yang harum kan nama Indonesia. Betul. Nggak akan ada juga yang Ya, cuman nggak tepatnya mungkin Toel waktu itu bersuara itu pas lagi orang merayakan sesuatu. Toel berseberangan, terlalu berseberangan. Harusnya nunggu dulu lah biar. benar. Ya, nunggu dulu Bang Toel tuh nunggu orang lagi reda dulu lah. Dia briefnya belum turun kali, main langsung ngomong aja. Ya Toel emang briefnya pada saat itu. Iya. Kalau yang misalnya- penting kan sekarang Indonesianya dulu kan. Iya, harusnya itu dulu dipikirin. Iya, betul. Bang Toel juga mikirnya udah Indonesianya aja dulu, masalah nanti teknis seperti apa, terus aja diobrolin lagi ntar. Iya. Dan maksud gua langsung membahas teknis di saat kemenangan kan itu sama fatalnya seperti bernyanyi gebiar-gebiar di saat kemenangan. Itu kita bahas. Benar. Itu juga bro. Iya. Timing is the key. Betul. Iya. Timing is the key. Betul. Benar. Timing is the key. Kan kita tahu ya, olahraga tidak akan pernah bisa berpisah dengan dunia entertainment ya. Of course. Nah, kemarin ada yang menarik nih. Nah, ini nyambung nih. Nah, nyambung sama yang tadi Nah, ngomongin. emang Habis hostnya. Indonesia lawan Filipina ada Iya. kejadian ini nih. Iya. Anang nyanyi bersama Ashanti dan lain-lainnya. Tolong videonya, San. Marcelino. Nah, ini selesai. Marcelino ini ada suara Anang nih. Nah, ini Anang nyanyi Rindu Ini.
Di sini Tapi enak loh lagu ini. bersama. Iya, enak. Enak sebenarnya lagu Suka ini. Berbagi rasa. Tuh joget tuh Oh, si. ini official. Officialnya joget itu Oh, tuh. soalnya nggak ada Oh masalah. enggak, jogetnya ke ini penonton. Penonton Itu udah tepuk mulai tangan, nyanyi lihat tuh, nih. itu tepuk tangan Tepuk buat tangan Anang. timnas dong, masa buat Anang. Anangnya dibuin. Udah hu-nya udah gede banget nih. Ya, Satu itu tuh stadion, sebenarnya. kan? Nah, itu bukan nyurakin itu sebenarnya kalau gua denger tadi. Dia nyanyi Tuh, liriknya udah keluar, gak usah bersenandung dong. Nah, ini dia Dia ngomong apa nih? Nyanyi. Jadi penonton juga sudah mulai nyanyi Indonesia Pusaka. Oh, dia nungguin Indonesia Pusaka. Nimpa nyanyiannya Anang. Nimpa nyanyiannya Anang, udah langsung nyanyi Indonesia Pusaka sendiri. Nah, oke. Udah Iya, we iya. get the point lah ya. Iya, We iya. get the point. Oke, lu bayangin orang-orang yang sebegitu laparnya dengan kemenangan harus nunggu berapa lama lagi kalau kita sampai bibit kecil tuh sampai nggak stunting kan kasihan. Dia udah sampai sebegitunya. Ya, Ngerti udah nggak lu nunggu maksud ini gue? banget ya, iya, ya. memang keputusan yang terbaik saat ini Untuk bukan men- yang mungkin bukan yang terbaik, sorry. Keputusan Iya. yang tercepat yang solutif saat ini adalah naturalisasi mungkin. Tapi sebelum Tapi tunggu dulu, iya, tunggu dulu, jangan belum berburu. jawab. Kenapa menurut lu bagaimana? Anang nyanyi, Ya. Terus disurakin. dia disorakin, itu dengan yang salah. lagu katanya menyalahkan lagu Mas jangan lagu gebiar-gebiar emang 17-an katanya. Yang rindu ini juga musuhnya nyanyi Iya, yang nggak pas lagunya banget. Farid Harja. Iya. Oh ini rindu. Oh, aku rindu. Aja referensinya tua-tua banget. Menang di bola, aku rindu. Harusnya Nah, menurut gitu. gue juga kalau benar, itu benar. Kalau nyanyi tuh harus dimodif liriknya. Sesuaikan ya. Ya kalau dimodif benar. Kalau Tapi dimodif selera ya. penonton maunya Indonesia Pusaka. Ya. Gitu, itu intinya. Tapi kalau dimodif, kira-kira lagunya gimana yang rindu? Wah, anjing susah banget. Ayo dong. Ayo dong. Ayo. Jawab ini dulu nih. Menurut gua gini, Ah. menurut gua harusnya terlepas dari apapun, seorang seniman tuh punya kepekaan apakah dia pantas atau tidak untuk berseni di tempat itu. Contoh, gua nih ya. Kalau tiba-tiba ditawarin, lo stand up dong di saat orang lagi makan. Itu pasti kan kita mikir dong. Mikir, Karena betul. pasti kayaknya di tempat ini apa segala macam gitu loh. iya, iya. Nah, pertanyaannya sekarang apakah memang beliau Mas Anang ini lagi adrenalin juga? Iya. Sampai dia sepertinya gebiar-gebiar akan menjadi penutupan yang paling grande untuk kemenangan Indonesia. Ini kita nggak pernah tahu. Betul. Enggak, kalau itu mungkin bukan dari anak kan pasti tuh disiapin sama panitia. Nih lagunya nih. Nah, daripada gitu. kita berdebat, coba kita lihat itu dari Mas Anangnya pribadi atau memang dari panitianya. Kita lihat aja dulu. Oke, nanti Supaya baru kita kita bisa bahas lagi ya. biar kita bisa Oke, berangkat dari situ iya. nih. Oke, ini kita bacain aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, ya Mas Anang dan Ini Mas adalah Anang. klarifikasi dari Anang ya. Anang klarifikasi nih ya. Manajemen mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada para pendukung sepak bola tanah air. Berarti dia mengakui ada kesalahan yang terjadi. Betul. Nah, tapi apanya? Coba kita lihat. Oke, baik. Oke. Sedikit kami luruskan. Berarti mungkin yang ada di kepala kita beda nih. Ya, Karena dia benar. ingin meluruskan kan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami di sini bukan menawarkan diri. Oh, berarti ini bukan inisiatif dari beliau. Iya, iya. Oke. Namun diminta untuk menjadi pengisi acara tanggal 11 yang pada saat itu menjadi sebuah kebanggaan. Tapi kan harusnya sebagai seniman mempertanyakan kayak lu tadi, "Hah, gua Anang Ashanti kok ada di Pantes acara nggak nyanyi pantes itu?" nggak ada di acara Piala Dunia gitu. Menurut lo kalau yang nyanyi bukan Anang Ashanti misalnya Pamungkas dihuin? Menurut gua kalau nyanyi, Kalau yang nyanyi Indonesia generasi muda. Pusakanya mungkin enggak. Mengiringi penonton. Berarti jenis lagunya kan? Bisa Iya, jadi jenis lagunya. Karena Iya, sebelumnya dia nyanyi Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah katanya. Iya, iya. Dia nyanyi nggak ada masalah. Atau mungkin Raul Lemos nggak diajak jadi pada kesel. Mas, kejauhan. Oke, Mas. oke. Sorry. Jangan bawa keluarga orang, Mas. Enggak, atau mungkin sebenarnya supporter-supporter ini tuh yang sakit Iya. hati sama Anang. Oh, ternyata ini dia. Walau Nggak jauh. didengar anjing gua ngomong. Enggak. Karena nggak seberapa lucu tadi itu. Walau itu kan untuk menyelamatkan Iya, 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 program oke. ini. Iya. Walau jauh di lubuk hati, kami yang paling dalam ada Oh, iya. perasaan khawatir karena merasa lagu-lagu kami tidak cocok untuk nyanyi di acara. Nah, berarti mungkin perasaan ini terlalu jauh di lubuk hati. Oke. Kejauhan. Sampai tidak bisa di-reach. Mungkin hanya gua ada feeling sih tapi kejauhan gitu. Jadi akhirnya tetap diambil. Iya. Nah, namun karena memang kami Karena memang kami sangat bangga dan support terhadap timnas, maka kami menerima dan mengikuti semua aturan dan ketentuan dari panitia penyelenggara. Oke, berikutnya ada lagi nih. Menyanyikan beberapa lagu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara dan PSSI. Kami murni terlibat sebagai Sebagai- pendukung Tanpa ada pembayaran sedikit pun.
Nah, Percaya nggak lu? kalau lu disuruh stand up Ya. setelah timnas main lawan Filipina Wah, gua dan nggak dibayar, lu mau nggak? Enggak, karena nggak dibayar. Setuju, gua juga enggak. Dan timnas menang keluarga gua nggak menang, mah buat apa? Nggak makan. Nggak makan. Dan terlepas dari itu nggak ada yang mau denger humor saat momen sakral. Bener. Jadi cuma mau denger Indonesia Pusaka aja. Betul, menurut betul, gua. betul, betul. Nah, cinta kami kepada Indonesia khususnya bla bla bla, kami juga mengikuti semua instruksi yang apa. Jadi sebenarnya dia cuma ngikutin Q by Q aja Yeah. dari panitia. Gua rasa mungkin awalnya dia khawatir, tapi karena sebelumnya nggak ada masalah, kan dia kan Yeah. dia kan udah nyanyi beberapa kali kan. Iya. Nah mungkin yang terakhir ini dia udah langsung pede. Nah, Dan akhirnya orang-orang pun ya tidak menyalahkan Anang. Jadi orang-orang lebih ke nyalahin ini apa? panitia. Bukan Krisdayanti, kenapa ninggalin Anang? Jadi ngomongin keluarga bangsa. Kejauhan. Jadi ada Itu masalah personal. ini, coba masih sama Krisdayanti. Enggak, personal. maksudnya nyalahin panitia. Oh, iya. Nyalahin panitia. Iya. Oke, nextnya sampai di siang hari kami cek sound, kami sempat ragu dengan lagu Rindu Ini. Berarti udah 2 kali nih. Iya, Yang udah satu request. khawatir tapi terlalu jauh. Ini udah- Yang ini udah deket nih. Iya, Tapi rindu masih. ini gitu. Ah nggak apa-apa deh. Iya, gitu. Mungkin si panitianya ngomongin, tapi Mas Anang rindu ini tuh kan kayak rindu kita terhadap kemenangan. Cocok nih. Enggak, menurut gue ya, yang salah nih panitianya. Ini pasti yang minta Mas Anang. Ini referensinya jadul juga. Iya pasti. Yang playlistnya kayak Dewa yang Kirana. Yang masih versi Ari Lasso. Iya, pertanyaan gue juga bingung kenapa nyanyikan lagu Rindu ini ya? Itu makanya menurut gue harusnya pengurusnya anak muda. Oh benar. Biar nanti setidaknya nih ya, setidak-tidaknya nih. Enggak, lu jangan nuduh dulu sembarangan panitia. Ini Yakin panitia gua? anak muda semua. Jadi Oh, dia iya, kebetulan benar. lagi rindu sama orang tuanya udah meninggal. Jadi sana lagu rindu ini dong. Mas. Terus dia pakai kostum pocong. Terus ke bapaknya. Oke, Cok, terima kasih banyak. Sama-sama, Men. Sudah mengacaukan opini-opini debatin Sama-sama. gosip. Ya. Jangan nih terus ngaco lah. Tapi apapun Karena sumber kebahagiaan kita. apapun yang terjadi, Iya, iya, iya. apapun hinaan kepada Mas Anang, buat gua tetap lagu terenaknya Mas Anang itu. Pernah ku mencintaimu Tapi tak. begini. Tapinya begini. Siapa? Siapanya? Maksudnya gua goblok banget. Kita tangannya sempit lagi.